Mbak N, kita lihat energi random. Energi random soal pekerjaan dan keuangan. Keuangan belum lancar seperti yang diharapkan, tapi walaupun begitu sudah bersyukur banget, tiap butuh selalu ada jalan. Energi random soal keuangan. Ace of Wands. Energi random. Energi randomnya sih di sini kayaknya sudah maksimal. Harusnya sudah mengambil kemenangan, sudah mengambil hasil. Temperance, Knight of Cups. Energi randomnya nih seharusnya sudah bisa memunculkan hasil, sudah ada hasil. Mestinya sudah ada hasil. Knight of Cups, Temperance. Ini Two of Swords. Ini seharusnya ini sudah menjadi bulan keberlimpahanmu. Tapi sekali lagi di sini bentar dulu, tak lihat sini. Kenapa kok belum ada keberlimpahan? Nggak fokus. Di sini terlalu banyak yang membuat beban. Jadi gini, energinya ini seharusnya bulan April ini sudah menjadi bulan kemenanganmu. Nih, ya. Seharusnya di sini sudah menjadi bulan kemenanganmu. Tapi ini terhambat di sini. Kenapa? Karena pikiranmu teralih. Mbak kadang-kadang masih menoleh ke sesuatu yang nggak bisa Mbak tolak. Seharusnya Mbak tidak memikir. Ini tentang rumah tangga. Ini Mbak di sini tentang tidak fokusnya di dalam. Jadi gini, pernah ya ada kata-kata saya bilang, Mbak berhasil di secara duitnya, secara finansial akan berhasil kalau sudah menutup lembaran masa lalu. Ya, ini belum. Seharusnya bulan ini menjadi bulan kemenanganmu. Ini kartunya tiga kartu pertama ini itu sudah tiga kartu pertama ini menceritakan bahwa engkau seharusnya sudah keluar dari masa penantianmu. Seharusnya sudah. Tapi di sini
apa ya, kalau jarene leluhur iki ndablek gitu loh. Dikandani ra iso. Kenapa? Karena energi leluhur Mbak buat main-main. Mbak tidak bisa Mbak tidak mungkin bersama orang yang ini ceritanya, keberhasilan ini adalah untukmu sendiri, tapi di sini Mbak campur adukan dengan energi orang-orang di sekitarnya Mbak yang Mbak tahu Mbak harus lepaskan. Jadi pembersihannya belum total, sehingga apa yang seharusnya Mbak sudah dapatkan, Mbak cita-citakan, Mbak upayakan, keganjel. Keganjel dengan pikiran-pikiranmu sendiri, dengan iya, Mbak belum fokus ke atas ini. Mbak masih muter-muter di bawah ini, Mbak. Energinya Mbak tentang keuangan randomnya seharusnya sudah berhasil. Kalau Mbak sudah berhasil, berarti ini sudah Mbak sudah keluar dari siklus. Mbak belum keluar dari siklus. Sehingga energi ini muncul. Seharusnya ini tidak ada. Seharusnya cuman ini saja. Seharusnya cuman keberlimpahan saja. Tapi belum. Kenapa? Karena Mbak masih lagi memunculkan masa lalu, masih lagi memunculkan karma-karma yang belum selesai dibayar untuk terus muncul, sehingga keberhasilan ini tertunda. Ya, Mbak. Energi randomnya soal pekerjaan dan keuangan yang belum lancar seperti yang diharapkan. Memang sudah bersyukur. Biar kliennya banyak gimana Bun, bulan Maret kemarin cuma dapat 1 klien, intinya biar pekerjaan dan keuangan lancar. Sudah saya jawab ya, karena itu ada hubungannya dengan kisah-kisah di masa lalu Mbak yang Mbak harus membayar karma. Mbak harus fokus ke Tuhan. Nggak usah fokus ke kerjaan, Mbak fokus pada penyembuhan diri, Mbak fokus pada gembiranya Tuhan, Mbak fokus ngejar target, Mbak fokus mendoakan target-target Mbak, antara Mbak dengan target-target yang mau didekati, klien-klien Mbak itu kan ada tali dan rantai juga. Nah, Mbak lepasin satu demi satu. Gitu. Hubungan mantan suami dengan istri barunya saat ini gimana, Bun? Mbak kalau belum lepas dari energinya mantan suami, begini terus loh, Mbak. Mau dapat duit nggak jadi, mau dapat keberkahan nggak jadi, pintunya nutup lagi. Sayang, Mbak. Mantan suami dengan istri barunya. Hubungannya nggak kuat, orang cuma kesurupan aja. Orang cuma nafsu aja. Nafsunya juga bukan dari dia. Nafsunya nafsu leluhur. 7 of Pentacles kebalik. Nafsunya juga bukan nafsunya dia, nafsunya leluhur. Tuh, 9 of the Emperor-nya stres. Mantan suamimu nge-stres. Nih, mantan suamimu stres. Hubungannya dengan istri barunya tidak baik-baik saja, dia stres. Kenapa stres? Pembayaran karma yang belum usai. Nih, kartunya jelas sekali kalau ini bilangnya, ya. Kenapa? Dia pikir dia mempunyai pilihan lain itu adalah suatu hal yang baik. Dia pikir mempunyai pilihan lain, perempuannya atau istrinya saat ini adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang perlu dia lakukan, sehingga dia mengejar rumah tangga, sehingga dia berumah tangga. Tapi ternyata keseimbangan itu dia bertahan malah masuk perangkap. Ya, jadi kayak dia
apa ya, rumah tangganya tidak baik-baik saja. Apa ya, seperti kayak dia kelihatan apa ya, apa yang dia cari tidak ada di dalam perempuan yang dia pilih sebagai istrinya ini. Sehingga kayak orang kesurupan. Jadi gimana? Kalau orang kesurupan pas nikahnya kesurupan, pas pacarannya kesurupan, terus kemudian setelah menikah sadar, kan kayak plekak-plekok gitu ya, pelongo-pelongo gitu loh. Apa yang terjadi loh? Kenapa kayak saya sudah menikah? Loh, kenapa saya mengambil keputusan kayak gitu? Kartunya ini, Nine of Swords, terjebak di dalam ikatan yang dia sesali. Ini semua past life. Dia melakukan kebodohan dengan membayar karma. Dia membayar karma. Zaman dahulu dia menyakiti perempuan itu. The Magician pakai, aku nggak mau bilang, tapi ini aku nggak mau bilang karena kadang-kadang kartu memberikan sesuatu pesan yang aku nggak boleh sampaikan. Tapi ini sepertinya ya ini kesurupan. Tapi dalam artian kesurupan ini bisa si perempuan itu pakai magic, atau si lelakimu memang kesurupan leluhurnya yang memang punya salah kepada leluhurnya perempuan ini. Ya, itu. Sudah 1 minggu ini mantan suami rajin ngechat, telepon juga, kata dia mau curhat. Dia bilang ramalan tarot yang dari Bu Mani benar semua. Mantan suami itu kemarin bikin status, nanti saya kirim, dia bikin status buat siapa Bun? Teman baruku, orang baru yang dipoto tiba-tiba. Mantan suami kemarin bikin status, nanti saya kirim fotonya. Ya buat dirinya sendiri. Dia menyadari kebodohannya. Semua perempuan yang dia temui kesurupan semua. Bukan energi dia sendiri. Bukan energinya si suamimu sendiri. Dia kesurupan masih leluhurnya. Dengan Mbak pun masih leluhurnya. Dengan istrinya pun yang pertama, kedua, ketiga, keberapa juga perempuan-perempuan ini kesurupan semua. Teman baruku, orang baru yang difoto Bun, kenapa dia tiba-tiba blokir nomor WhatsApp aku setelah dia aku tagih untuk bayar angsuran. Chatku nggak dibaca, nggak dibales, terus habis dia WhatsApp aku nggak balas, malah nomorku yang diblokir. Kayaknya Mbak juga bayar karma ke orang ini. Zaman dahulu Mbak juga ngambil uangnya dia. Nih kan, tuh kartunya nomor 6, pertanyaannya nomor 6. Teman barumu, orang yang dipoto Bun, kenapa dia tiba-tiba blokir nomor WhatsAppku setelah dia aku tagih untuk bayar angsuran. Chatku nggak dibalas, terus habis dia WhatsApp aku nggak balas, malah nomorku yang diblokir. Siklus ini, siklusnya leluhur zaman dahulu. Engkau punya hutang kepada dia, ditagih kabur leluhurmu. Ya sekarang Mbak yang dapat karmanya. Solusi dari semua masalahku, King of Cup, The Star, Three of One, King of Swords, Ten of Cup, Chariot. Keluar dari semuanya ini. Mbak terlalu membuai diri Mbak dengan bermacam-macam manusia yang gak jelas. Mbak sendiri belum ke atas. Jadi energinya dari mulai terakhir kita ketemu sampai sekarang, itu sampai beberapa kali putaran tarot, Mbak energinya masih di bawah terus, masih muter-muter. Solusi dari semuanya ini adalah pergi dari perasaan, pergi dari pikiran. Jadilah dirimu bintang. Kapan Mbak mau jadi bintang? Karena ini kartu yang pertama tadi, di bacaan pertama sudah waktunya mestinya. Tapi karena Mbak muter-muter terus, nggak dapet. Mbak nggak bisa memilih cinta dan keuangan. Keuangan dulu. Dengan cara keuangan itu kalau Mbak sudah bersih. Karena kalau urusan dengan leluhur selalu menghantam keuangan. Selalu menghantam keuangan finansial. Tiba-tiba kita nggak punya utang, tak jadi punya utang. Kayak gitu. Tiba-tiba orang yang baik jadi tidak baik. Gitu.
keluar dari pikiran, keluar dari perasaan. Mbak fokus ke Tuhan. Fokus kerja, fokus dengan bintangnya yang di langit. Tuhan, Allah dulu. Aku nggak tahu lagi. Kebahagiaanmu, Mbak harus menumbuhkan kebahagiaannya dengan Allah saja. Dengan Allah saja. Kartunya begitu bilangnya. Dengan Allah saja. Bukan orang tuamu, bukan anakmu, bukan pacarmu, bukan lelaki siapapun juga. Allah saja. Lebih dekat lagi kepada Tuhan, belajar mencintai Tuhanmu, belajar membayar karmamu, belajar percaya diri bahwa tanpa lelaki engkau bisa. Karena lelaki di sini hanya nyedotin energimu aja. Gitu, Mbak. Energinya Mbak berat ini. Kenapa? Ya karena sudah waktunya bahagia, masih terblokir kebahagiaannya. Sehingga di sini nambah bebannya. Ya, Mbak tahu harus apa kan? Nah, ayo. Mulai melakukan. Sekarang status itu buat dirinya sendiri ya. Perang status. Dia kadang-kadang gini. Kadang-kadang orang itu ngomong sendiri, jadi Mbak jangan baper. Nah gitu loh kata-katanya. Mantan suami nitip pertanyaan tentang lokasi kandang, tentang orang-orang sekeliling kandang, tentang orang-orang sekeliling aku. Terus harus gimana untuk menghadapi periode yang akan datang. Tentang aku pribadi. Maksudnya tentang lokasi kandang. Tentang lokasi kandang. Ayam ya. Oke, dia kayaknya cukup bagus ya keuangannya. Nah, ya kayaknya secara finansial ini saya bisa ngelihat dari foto ini, dia narik energinya Mbak. Nah, energimu ada di sini karena saya ngelihat foto ini ada energimu. Energi perubahannya dia ini ada dari Mbak, sehingga Mbak kesedot abis. Mbak, kenapa Mbak? Oke, ini jawabannya. Kenapa Mbak belum waktunya? Padahal di kartu sudah waktunya, tapi Mbak tidak berhasil, malah orang lain yang berhasil karena Mbak membiarkan yang seharusnya Mbak tutup, Mbak blokir energinya, Mbak memberikan cuma-cuma sehingga orang lain kaya, Mbak yang miskin. Gitu. Bagus ini. Pertanyaan dari lakimu, lokasi kandang, bisnisnya dia bagus. Bisnisnya dia bagus. Bagus. Lokasi kandang dia bagus. Akan ada keberlimpahan, akan ada keberhasilan. Tentang orang-orang sekeliling kandang. Tentang orang-orang sekeliling kandang. Tentang orang-orang sekeliling kandang nih maksudnya gimana? Tentang orang-orang sekeliling kandang. Kalau ini tentang pekerja-pekerja, mereka mempunyai 1-2 maksud. Nggak usah dipikirin, dia hanya harus fokus kepada dirinya sendiri aja. Orang-orang sekeliling kandang, kalau yang dimaksud ini adalah pegawai-pegawai, cuek aja. Karena begitu banyak, ada yang karena bekerja, ada yang karena terpaksa. Terserah mereka mau ngapain, yang penting mereka bekerja di kandang dan bagus, fokusnya itu aja kan. Ngapain ribut tentang orang-orang sekeliling kandang? Kalau di sini adalah tetangga, yang dimaksud adalah tetangga, di sini ya harus baik-baik sama tetangga supaya mereka tidak tersinggung, tidak mungkin ada bau limbah atau apa, ya harus baik-baik dengan tetangga.
harus baik-baik, harus menyapa mereka, harus kirim-kirim, bersahabatlah, berbaik-baiklah. Tentang orang-orang sekelilingnya mantan suami, tentang orang-orang di sekelilingnya mantan suami, tentang orang-orang di sekeliling dia. Ace of Swords, Two of Swords, The Empress. Ini saya nggak tahu